Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebagai biasanya kita bersama-sama mengucapkan salat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalah. Ma'asyiral muslimin, diktat yang ditangan saudara-saudara adalah yang ke-24. Judulnya Dunia dan Keadilan. Saya kira cukup penting judul ini untuk diulas dan sekedar dimengerti, dicamkan bagi si arif untuk menjadi bahan renungan, di mana agama kita Islam telah banyak menyumbangkan tentang hal ini. Sehingga tempat hidupnya umat manusia, atau dengan kata lain tempat hidupnya anak-anak Adam, di mana ia bergerak, bekerja sampai dia mencapai segala kebutuhan hingga wafatnya, merupakan tempat yang aman, yang baik, yang kira-kira pantaslah untuk ditempati oleh manusia berakal, oleh makhluk Allah yang termulia ini. Sebab sebagaimana saya pernah terangkan bahwa manusia ini adalah afdal, lebih mulia daripada malaikat. Dia diberi dalam susunan konstruksinya apa-apa yang tidak diberikan kepada malaikat. Begitulah kemurahan Allah kepada kita. Sayang kalau pemberian-pemberian Allah itu tidak sampai terpakai oleh kita, atau kita pakai untuk sesuatu yang tidak meridahkan Allah Subhanahu wa taala. Keamanan adalah sangat prinsipil dalam kehidupan manusia. Anak-anak Adam sendirilah yang memerlukan keamanan, keadilan, kerukunan. Sebab selain daripada kita, makhluk ini semuanya sudah tertib, sudah berjalan menurut kehendak Allah, berjalan dengan penuh ketaatan kepada Allah. Tidak ada satu pun yang melanggar perintah. Matahari berjalan di lingkungan orbitnya bermiliar-miliar tahun. Bintang-bintang, bulan, galaksi-galaksi yang besar dan maupun kecil, semua makhluk berjalan menurut takdir Allah, atau menurut peraturan dan tata surya yang ditentukan oleh Allah. Padahal makhluk-makhluk itu tidak lebih mulia dari manusia. Karenanya ahli fikir bertanya, apakah mungkin
Apakah masuk dalam akal bahwa Allah meninggalkan manusia ini hidup di atas bola yang kecil ini dan tidak diberinya hukum dan tata tertib yang khas, yang penting untuk dia? Sungguh tidak masuk akal, saudara. Sebab semuanya berjalan dengan tertib, taat kepada Allah. Sampai sebagian dari manusia ini pun juga taat kepada Allah, tidak taat kepada manusianya. Seperti denyutan jantung. Ini tidak taat pada saudara, dia taat pada Allah. Kembang kuncupnya, mekar surutnya paru-paru. Ini tidak taat pada saudara, taat pada Allah. Kadang-kadang saudara maukan dia berbuat itu, dia berbuat sesuatu tapi dia tidak mau, dia mau berbuat yang lain. Kadang-kadang makan yang saudara makan tidak mau dihancurkan oleh perut. Saudara yang kalang kabut mencari dokter. Tapi selain itu dia jalan tertib. Apa maksudnya Allah menjadikan semua ini tertib kecuali satu ini? Diberinya kebebasan. Setelah diberinya tata tertib, manusia diberi kebebasan. Pilihlah mana yang kamu mau. Tata tertibku, apa kamu mau menyusun tata tertib sendiri? Ma'asyiral muslimin, kita dibebaskan oleh Allah untuk memilih konsep keadilan menurut otak kita sendiri, ataukah menerima bulat-bulat konsep Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya sudah ada, ini semuanya menurut konsep Allah. Sampai lampu-lampu yang di atas kepala kita ini menurut konsep Allah. Manusia cuma mempertemukan ini dengan ini, mempertemukan negatif dengan positif. Tapi negatif dengan positif bukan ciptaan manusia. Itu hukum termasuk tata surya daripada hukum Allah. Wa min kullin ja'alna zawjayn. Dari segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan. Ini negatif dan positif. Berjalan menurut hukum Allah. Kalau manusia bisa menemukan itu menurut yang dimaukan oleh hukum Allah, maka menyalah, dia senang. Apalagi mengenai hal-hal yang lain. Kalau kita menolak konsep Allah dan mau membuat konsep sendiri, maka seperti sekarang inilah. Kalau boleh diumpamakan, semacam Pak Tani di tengah sawah dengan pengalaman-pengalamannya, diangkat ke satu laboratorium, disuruhnya dia memberikan komputer. Pak Tani tentu masih mau mencari-cari, mau meraba-raba mana yang bisa dipakai untuk membuat satu alat namanya komputer. Sebab sekolahnya Pak Tani, pikirannya Pak Tani, lingkungan yang mengitari Pak Tani selama dia begitu, tidak akan menemukan dia jalan untuk komputer. Maka kalau dia ambil 70 tahun sampai dia ketemu setelah meraba-raba, itu sudah untung. Ma'asyiral muslimin, dunia yang berpaham jahiliyah sejak berabad-abad mencoba mau mengatur sesamanya dengan otaknya sendiri, menolak keras konsepsi Allah. Konsepsi Allah yang menciptakan dia, yang menempatkan dia di tempat ini, dia punya. Jadi dia dengan satu pikiran mengungkuri Allah yang menempatkan dia di sini, dan dengan lain pikiran mau memperbudak sesamanya untuk tunduk pada peraturan-peraturan yang dibikin olehnya. Jadi manusia akan menjajah manusia, menjajah otak manusia, menjajah pikiran manusia, menjajah kesenangan manusia yang lain, karena dia bagaimanapun pandainya kita menyusun satu peraturan untuk hidup, kita masih akan diliputi oleh emosi, oleh perasaan,
oleh cinta dan benci, oleh pengaruh takut dan malu, sehingga kita punya konsep betapapun sudah dibicarakan oleh seluruh dunia masih belum bisa merupakan sesuatu yang konkret seperti konkretnya yang membuat kita sendiri. Kalau dia menurunkan suatu konsep, jadi yang sudah sampai sekarang ini itu begitulah keadaan jahiliyah menolak konsep Allah, dan dengan gigih dan giat mendiskreditkan konsep Allah. Karena itu dunia tidak bisa adil dan tidak bisa aman, sebab tidak ada keadilan dalam pikiran manusia. Manusia tanpa wahyu Allah, tanpa ajaran Allah, tidak mungkin dia akan menjadi adil. Karena apa? Karena pasti dipimpin oleh emosi atau akal yang terpengaruh oleh emosi. Saya mempunyai akal yang sehat misalnya, tetapi saya mempunyai pengaruh, mempunyai emosi yang pasti sekali-sekali mempengaruhi akal ini. Karena itu tidak ada sempurna buat manusia. Karena itu tidak ada manusia yang tidak mengerjakan salah. Kullukum khata'un, sebab emosi satu waktu akan mempengaruhi pikiran. Sudah jelas Al-Quran, sudah jelas, tapi kita toh masih melanggar saat ada emosi. Begitu juga peraturan yang kita susun. Ma'asyiral muslimin, jadi orang-orang Amerika misalnya, dia mau menciptakan sesuatu keadilan di dunia menurut konsepsi dia. Kaum komunis di Soviet mau menciptakan satu keadilan dengan peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh dia, dengan ancaman pukul atau ancaman menarik utang atau ancaman-ancaman, sehingga dunia serba terpengaruh oleh paham jahiliyah ini. Amerika sendiri mau menciptakan keadilan, tetapi dia membenarkan sisa-sisa restan stok dari tepungnya telur, saudara-saudara, yang jumlahnya itu ratusan gudang, terlalu banyak, itu dikasihkan babi oleh Amerika. Daging-daging berjuta-juta kilo tiap hari dikasih makan anjing, dikasihkan makan anjing. Kenapa tidak itu sisa tepung telur itu dikasihkan orang-orang India yang sering lapar? Kenapa tidak itu daging dikasihkan pada manusia-manusia sekarang yang terlantar di mana-mana? Kata dia ini adil. Kata kita tidak adil. Yang melihat dengan kacamata Allah mengatakan itu terlalu tidak adil. Saya paham emosi. Begitu juga dia masih mau menguasai politik luar negeri India, masih mau menguasai politik semua dunia ini dengan keadilan seperti ini, atau dengan jalan terang-terang saja, dengan kezalimannya masih mau menguasai. Ini manusia mengungkuri Tuhan dengan satu wajah, mengungkuri Tuhan, dan dengan satu wajah mau menjajah sesamanya. Soviet Uni melalui Jamal Abdel Nasser, dia pernah minta beli 1,5 juta ton gandum. Tani Mesir itu tani miskin, masih kayaan tani Indonesia saya kira. Dipaksa oleh pimpinannya menjual 1,5 juta ton kepada Soviet. Katanya itu nanti akan dikontan. Keluarlah keringat tani diperes, dijualkan kepada majikan. Sebab itu sosialisme. Ini sosialisme, benderanya berkibar di Mesir atas ubub-ububan Soviet. Jalan menjual 1,5 juta ton. Waktu ditagih ditunda sampai hari ini belum dibayar itu uang 1,5 juta ton. Kata Soviet ini adil. Kata kita ini tidak adil. Lalu sekarang kenapa manusia tidak mengatakan kepada manusia, sudah,
Kamu jangan perintah saya tidak perintah kamu. Kita sama-sama kembali kepada yang membuat kita, yang menciptakan kita ini. Kita minta konsepnya saja, sudah. Kenapa? Tidak akan mau jahiliyah. So, kalau semua manusia kembali kepada Allah, dia tidak dapat tempat untuk menjadikan dirinya taghut yang disembah. Duitnya disembah, kedudukannya disembah. Orang kalau masuk padanya DP minta sesuatu. Jadi ada penyembahan manusia kepada manusia. Ini yang ditentang oleh kalimat la ilaha illallah ini. Karena itu seorang muslim saben hari diindoktrinir. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu artinya tidak ada Tuhan lagi. Tidak ada yang boleh kamu takuti. Tidak ada yang boleh kamu harapkan. Tidak ada yang boleh kamu tunggu konsepnya kecuali Dia. Nah, kita sudah yakin itu, alhamdulillah. Dan kita sekarang diberi pula umur oleh Allah untuk melihat ini dunia, mana keamanan. Itu orang-orang India merah, Red Indian, nangis. Masih ada perbedaan ras. Di Afrika masih ada perbedaan ras. Pemerintah Rhodesia, Ian Smith, mengganyang itu orang-orang yang berkulit hitam. Tidak ada dosanya, kecuali karena kulitnya hitam. Begitu kata utaknya jahiliyah. Negerinya sudah dijajah, orangnya dipelasa dan tidak mau mengakui hak merintah diri sendiri. Israel tidak mau mengakui hak bangsa Arab yang dijajah negerinya oleh dia untuk merdeka, padahal semua dunia sudah tahu ini. Inilah contoh-contoh yang kita lihat di hadapan mata kita, sehingga salah satu seorang teman yang bernama Ustaz Dr. Abdul Qadir Audah, salah satu daripada pimpinan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, mengatakan dalam salah satu pidatonya, al-adalatu fawqa al-amn wal ummatu allati la adalata fiha la amna fiha. Keadilan adalah lebih utama daripada keamanan. Kalau saudara disuruh milih, mana yang saudara pilih dulu? Keadilan apa keamanan? Saudara harus lebih dulu memegang keadilan. Sesuatu umat, kata dia, sesuatu umat yang tidak ada keadilannya, tidak akan ada keamanannya. Karena ini dunia tidak adil, maka dia tidak aman. Yang kuat memperkosa yang lemah, yang dapat kesempatan merebut kesempatannya, betapapun kesempatan itu merugikan sesamanya. Akan berjalan terus ini begini sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, nanti akhir zaman akan banyak marj, akan banyak pembunuhan, akan banyak penculian, akan banyak perkosaan. Sekarang ini banyak perkosaan hak asasi manusia, perkosaan terhadap hak-hak bangsa-bangsa. Tapi bangsa-bangsa itu tidak bisa berbicara. Kalau bicara pun tidak akan dianggap bicaranya, sebab tidak ada kekuatan. Dunia sekarang berbicara dengan hukum taring, siung dan kuku, yakni rimbaisme. Ini berbahaya di dunia begini. Berapa umat yang teraniaya tidak bisa berbicara. Jadi sekarang ini bisanya ini dunia pulih, sembuh, adil, dan lantas akan datang keamanan kalau mereka diberi oleh Allah kesadaran memegang Islam ini sebagai dasar, sebagai ancer-ancer atau patokan hukum. Atas dasar hukum itulah mereka berunding, baru dunia bisa aman. Sebab Allah SWT seakan-akan sudah menutup semua jalan. Tutup ini pintu-pintu, ditutup semua kecuali pintu Al-Quran terbuka. Yang mau masuk sini, ahlan wa sahlan, dia yang senang. Yang tidak mau masuk pintu ini, dia akan natap-natap dan akan cari juga pintu ini.
banyak hadis-hadis yang menyinggung masalah ini, tapi dengan cara halus. Dia bilang nanti orang akan datang. Amma dalam Al-Quran tidak pakai cara kasar halus-halusan, jelas. Liyudhirahu 'ala ad-dini kullih. Nanti ini akan diunggulkan di atas semua paham, di atas segala isme, menangkan di atas segala agama Islam. Sekarang ini kelihatan, sudah jelas, orang semua sudah pada kualat, sudah tidak ada isme yang tidak diperoskan oleh otak manusia. Daripada chauvinisme sampai sosialisme, sampai komunisme. Ini komunisme sendiri yang baru dilahirkan tidak sampai 92 tahun. Dan daripada manifesto 100 tahun lebih sedikit, sudah berapa kali didandani penghabisan Kongres Komunis RRC, hampir merevisi semua ajaran Mao. Kongres Soviet merubah segala yang diajarkan oleh Lenin dan Stalin. Apa sebab? Tidak cocok. Cari lagi, nanti natap lagi, cari lagi, natap lagi, cari lagi. Satu pintu, saya bilang, dan catat ini saudara-saudara. Hanya satu pintu. Orang-orang jahiliyah senang dengan ini atau dia tidak senang? Di hadapannya di dalam hidup di dunia ini satu pintu terbuka. Untuk hidayah, untuk taufik, untuk bahagia, untuk rukun, untuk adil, untuk aman, untuk segala-galanya dimaukan, satu pintu. Ini bukan fanatisme, ini sudah didiskusikan lama dan sudah dilihat hasilnya. Di waktu Sayyidina Nabi SAW mempraktekkan hasil wahyunya, itu waktu dunia yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan umat Islam sesudah dia hampir 1,5 abad berturut-turut seperti mata rantai, itu dunia aman karena adil. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, datang satu orang bilang, saya sengaja ini kali mau marahkan presiden saya ini, Umar bin Abdul Aziz. Apa jawaban? Dia bilang, presiden, saya tahu kamu ini orang adil, wara', tapi apakah kamu ini tidak membuat ini sebagai satu cara untuk mengelabui orang, untuk pura-pura supaya kamu tetap ongkang-ongkang di atas kursimu ini, supaya kamu menampakkan bahwa kamu ahli tasawuf yang wara', tapi dalammu bagaimana? Kami rakyat belum mengerti itu. Dengan senyum itu presiden menjawab, ini saya diuji oleh Allah. Apakah saya menggirangkan syaitan dengan marah? Apa saya menggirangkan dia dengan memaafkan engkau? Saya pilih kedua. Tidak menjadi soal. Batinku sudah diketahui oleh Allah. Kamu diberi hak oleh Allah memperhitungkan saya atas yang lahir dari saya. Lebih daripada itu tidak. Dan engkau saya maafkan. Al-Islam yahkum bil-zahir. Titik. Kalau kamu ada hal-hal menyangkut zahir saya, koreksilah saya. Terima kasih. Jika tidak, maka yang batin saya serahkan kepada Allah. Kamu juga, saya tidak akan koreksi batin. Begitu kata Allah. Selesai? Selesai ya Amirul Mukminin. Saya maaf, dan saya sebenarnya mau uji engkau. Terima kasih. Selesai. Bayangkan kalau ini dilepaskan kepada orang lain yang mempunyai kedudukan sama dengan Umar bin Abdul Aziz, menguasai 3 benua ini orang. Zakatnya orang di Azerbaijan dikembalikan ke Madinah. Tidak ada orang terima zakat, semua sudah alhamdulillah mampu semua. Dan bayangkan itu umat begitu banyak, umat Islam di waktu itu sampai begitu jujur mengatakan, saya ini sudah mampu, saya sudah merasa tidak berhak menerima zakat. Zakat ini kasihkan orang lain.
Mana ada umat yang bicara begini ini, saudara-saudara? Umat yang mana yang mau dikasih duit dia bilang tidak? Tandanya ini muraqabatullah begitu mendalam. Itulah Islam. Dan itulah adil. Kalau sudah ke situ, tunggulah keamanannya. Tidak ada orang curi waktu itu. Dia merasa saya dididik oleh Nabi Muhammad SAW harus menyukai untuk orang lain sebagaimana suka untuk diri sendiri. Saya tidak suka rumah saya dicuri orang. Kenapa saya mesti mencuri rumah orang? Ahibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Itu namanya tepos liro di bawah naungan wahyu. Bukan tepos liro di bawah naungan hedul heilig demedel. Cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Lain lagi itu tafsiran. Mungkin ada orang bilang, ya saya tepos liro. Ya tepos liro kalau kamu berkuasa mumpung-mumpung. Menepos liro kan orang lain, kalau berkuasa mumpung-mumpung. Kono yang ngono, aku yang ngono. Ini sudah naungannya lain, napasnya lain. Jadi itu semuanya bersumberkan kepada keadilan. Ini dunia sekarang kehilangan keadilan. Yang kuat-kuat membuat super senjata, negara-negara super power mencetak alat-alat yang akan memusnahkan manusia dengan alasan inilah untuk keamanan. Kalau tidak begini tidak aman, katanya. Aman tidak mungkin datang sebab saudara tidak adil. Kalau saudara menjadi negara kecil, bagaimana? Tapi akhirnya yang besar pun sekarang sudah pada takut, gelisah. Karena perbuatan dan pikirannya itu sendiri menyebabkan dia gelisah. Jadi keamanan akan terbang kalau keadilan tidak ada. Kenapa orang merampok? Kenapa sekarang di kota-kota besar ada anak-anak muda-muda tegap-tegap membawa senjata? Kalau asal orang ketemu dia pacek, air pacek. Apa sebabnya? Sebab dia merasa sudah gelap. Pandangannya untuk hari depan tidak punya future, tidak punya mustakbal. Bekerja tidak dapat, duit tidak punya, emosi meluap-luap, masih punya keinginan dan keinginan yang susul menyusul. Apa yang dia tunggu? Dia garap ini manusia yang aman ini. Di mana-mana terjadi itu. Penculian-penculian di Amerika jauh lebih banyak dari di sini. Kepala hakim kemarin dibunuh di Italia, hakim senior tembak dada, ledeh kepalanya kena tembak. Tidak tahu apa sebabnya. Ini semuanya mesti ada sebab-sebab. Dan ini kata Abdul Qadir Audah, keadilan. Keadilanlah tegakkan. Dan manusia tidak mungkin bertindak adil kalau tidak mau hidup di bawah naungan wahyu Allah. Titik. Tidak mungkin. Dan sudah dicoba oleh kaum manusia. Ma'asyiral muslimin, yang kedua, kembali lagi kepada pendapat seorang bernama Paulus. Tapi saya ingin sebelum meninggalkan alinea pertama memperkenalkan saudara dengan Abdul Qadir Audah. Ini orang ahli hukum, seorang yuris. Dia asalnya dari Al-Azhar. Dapat beberapa titel dari Al-Azhar. Kemudian dia pindah ke sekolah-sekolah hukum umum di Kairo. Kemudian dia pindah ke Sorbonne di Prancis untuk mendapatkan beberapa gelar doktoral dalam ilmu hukum. Kemudian dia pergi pula ke Bonn di ibu kota Jerman. Akhirnya dia mendapat entah beberapa titel tentang hukum. Ini orang alim besar, ahli hukum, dan termasuk waktu itu salah seorang eksponen Ikhwanul Muslimin. Dia membuat satu kitab 2 jilid. Saya punya itu kitab.
Namanya at-tashri'ul jina'i muqaranan bil qawanin al-wad'iyyah. Undang-undang pidana Islam dibandingkan dengan undang-undang pidana yang dibuat oleh manusia. 2 jilid. Seorang ulama besar di bawah naungan pemerintahan Jamal Abdel Nasser, ia dihukum gantung tanpa salah kecuali tuduh-tuduhan saja. Dituduh itu, dituduh ini, dimasukkan penjara, disiksa. Ia bersama Hasan al-Hubaibi, Hasan al-Banna sebelumnya itu, dan lain-lainnya, akhirnya digantung. Termasuk juga Syahid Said Qutb, dibunuh, digantung karena yang menaungkan Mesir dengan bendera sosialisme tidak maukan ada tokoh-tokoh ulama yang begini besar yang bisa mengungkap kembali Islam itu secara modern, yakni ungkapan Islam kepada dunia modern sekarang ini, dan mengatakan kepada dunia modern, kamu ini masih seperti anak ingusan mau berbicara sama seorang ahli hukum kalau kamu bandingkan kamu punya hukum dengan hukum Allah. Sampai mereka itu semuanya tidak bisa menjawab. Balasannya sana, bunuhlah beberapa orang ini, dan terbunuh. Tapi alhamdulillah kitab-kitab mereka sudah merupakan guru buat umat Islam di mana-mana. Waktu Syahid Said Qutb juta umat Islam, jangan kamu bertindak sembrono kepada orang-orang itu. Jawaban Jamal Abdel Nasser di surat-surat kabar Al-Ahram, potretnya orang-orang ini sudah di atas tiang gantungan, meninggal. Inilah sekelumit tentang riwayat saudara almarhum Abdul Qadir Auda. Yang kedua, qala Tawus, hulwud dunya murhul akhirah. Ini kalimat singkat, betul-betul cekap, tetapi terlalu realis. Ia mengatakan begini. Ada orang mengatakan tidak, ini terlalu idealis. Tapi saya katakan dia terlalu realis. Dia orang hidup di tengah-tengah dunia yang sebenarnya, tidak khayal. Dia tidak membayangkan dunia, tidak. Dia ini sudah mengetahui bahwa manis-manisnya dunia itu mesti dicapai dengan penuh keinginan dari emosi. Dan emosi itu hawa nafsu. Biasanya hawa nafsu itu tidak mungkin kecuali menerjang apa yang dilarang oleh Allah. Maka setiap manis di dunia umumnya akan membawa kepahitan di akhirat. Jadi manis beberapa detik akan membawa saudara menyesal beberapa ratus tahun. Ini tidak benar kalau kita pilih manis-manisnya dunia saja tanpa membuat satu perhitungan dan timbangan emas yang hati-hati. Sampai di mana ini yang saya senangi? Cocok apa tidak? Kalau tidak, kita harus tinggalkan. Sebab manis di sini, pahit di sana. Itu sebabnya dunia ini digambarkan sijnul mukmin, seperti penjaranya mukmin. Sebab mukmin itu tidak dilatih untuk senang-senang, dilatih untuk serius. Kalau ada orang miskin, dia dibebani untuk membantu. Kalau mazhab-mazhab, kalau aliran-aliran lain tidak peduli itu. Miskin, ada apa tinggalkan. Kalau kita tidak, ada seorang janda, kita mesti mikirkan bagaimana dia ini mesti kita carikan. Begitulah manusia mukmin yang betul. Karenanya dia itu seperti selamanya dibebani oleh bahan-bahan pikiran yang serius. Karenanya dia itu betul-betul tidak bisa senang-senang di dunia. Sebab ini bukan tempat senang-senangnya. Dunia ini tempat dia punya kerja. Seperti petani yang bercita-cita akan mempunyai hasil panen yang besar,
Dia tidak mungkin dia senang-senang membuang waktu untuk main catur berjam-jam, untuk duduk-duduk di badu, untuk keluar masuk bioskop dan lain-lainnya. Tidak mungkin itu petani kalau dia betul-betul mau cita-cita panen besar. Yang sih boleh dibilang kecuali masa tidurnya, dia pasti akan memegang cangkulnya atau menggerakkan otaknya untuk masalah dia punya pertanian. Jadi sebenarnya dia itu seperti dipenjarakan oleh cita-cita baiknya ini. Sebab dia dipaksa oleh cita-cita baiknya ini menjadi seorang yang serius dan memikirkan tentang pertanian dan tidak berkelahi. Seorang mukmin digambarkan dunia ini sebagai penjaranya, sebagai harus memikirkan hanya kepada Allah. Apa yang meridhokan Allah, apa yang meridhokan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia mesti beramal. Sekarang dia lihat anak yatim. Kalau muslim dia tidak boleh tidur, tidak bisa tidur dia melihat anak yatim terlantar. Melihat kucing di jalan saja kena roda salah satu cikar misalnya, dia tidak senang hatinya, mesti diangkat itu kucing. Kalau mukmin, sebab ada rahmat, dia mesti membebani dirinya memelihara kucing. Apalagi manusia sesamanya. Inilah menyebabkan si mukmin itu hidup serius. Dan kalau mukmin hidup berfoya-foya, senang-senang, ketahuilah bahwa ini dia sekarang sudah makan manis. Apakah akibatnya baik? Biasanya orang yang naik di atas mobil yang mentereng, kalau dia salah-salah hitung, kemungkinan itu mobil akan membawa kepada siksaan dia. Sebab hasil korupsi misalnya, menyiksa batinnya dia di atas mobil, dia tidak senang. Tapi si mukmin jalan kaki, hatinya senang sekali. Naik sepeda ban mati, hatinya senang sekali. Tidak gentar, sebab dia tahu bahwa rezekiku sudah ku cari dan aku tidak ngemis, dapatku sekian. Aku terima kasih kepada yang memberikan. Ingat itu cerita kedua orang yang matanya diambil oleh Allah. Dia malah membawa satu kata-kata yang indah sekali. Salabtanihima ba'da an matta'tani bihima zamanan thumma salabtanihima wa lam taslub li al-amal fik subhanaka ya wadud. Engkau ambil kedua mataku setelah engkau berikan aku menikmatinya beberapa waktu, namun kau ambil mata, tidak juga kau cabut bersama itu angan-angan dan harapan baikku kepadamu ya Allah. Maha suci engkau ya pengasih dan penyayang. Itu matanya diambil begitu. Itu mukmin. Jadi dia ini hidup konsentrasi pikirannya kepada Allah. Kalau orang ke situ berarti orang tidak mengikuti emosi. Emosilah yang menyenangkan orang. Kalau dia marah, mengikuti marahnya. Dia tidak. Kalau marah, mengekang marahnya. Jadi seperti dia nekat. Kalau dia senang, kalau orang yang tidak beriman, jingkrak-jingkrak, lupa daratan. Kalau si mukmin tidak, senang, dia tasyakur, dia terus mengambil air sembahyang, sujud syukur. Lalu kalau ada duit sedekah, itu senang. Jadi lain lagi. Karena ini saudara-saudara diatur oleh Taus kata-kata hulwud dunya murrul akhirah. Artinya dan engkaulah wahai manusia setelah mengerti ini, hati-hatilah. Yang banyak mengeritik dirimu sendiri. Karena kemungkinan apa yang menyenangkan engkau ini sebagai hasil sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan kau teruskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Al-Hasan Al-Basri berkata, "La nadri la'alla Allah qad ittala'a 'ala ba'd a'malina faqala, la aqbalu minkum syai'an." Kata Hasan Al-Basri, kita ini tidak tahu apakah Allah itu melihat amal-amal kita. Sebagian besar daripada amal kita ini dikatakan aku tidak terima amalmu.
Celakalah engkau wahai Adam. Hal laka fi muharabatillahi taqah? Waihaka ya ibn Adam. Celakalah engkau wahai anak Adam. Apa kau kuat memerangi Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau mempunyai kekuatan untuk berperang dengan Allah? Ketahuilah bahwa siapa-siapa yang melanggar perintah Allah, maka dia sebenarnya memerangi Allah. Ini logis, saudara-saudara. Orang yang dikatakan oleh yang menciptakannya, jangan berbuat ini, lalu dia berbuat, ini berarti dia memerangi perintahnya, sama dengan memerangi Allah. Apalagi kalau itu mempunyai daya tarik. Allah melarang kita minum minuman keras. Tiba-tiba orang membuat pabrik-pabrik minuman lebih besar dan menganjurkan melalui advertensi supaya orang minum. Akhirnya minumlah manusia ini. Jadi manusia diajak untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tulisan dalam Kompas kemarin dulu malam saya terangkan, ada artikel mengatakan 1 liter bir tiap hari menyehatkan badan. Itu betapa orang yang membawa itu, sebab dia bawa kata-kata dokter ini, dokter itu, dokter ini. Padahal itu dokter melanggar ijma'nya para dokter sedunia, bahwa alkohol tidak baik untuk liver, tidak baik untuk jantung. Dan manusia alkoholis bisa menyebabkan pikirannya tidak kuat lagi, menyebabkan penyakit buyutan, menyebabkan penyakit mah, perut, menyebabkan lumpuh, menyebabkan segala penyakit. Alkohol dengan morfin, dengan candu ini satu saudara. Lalu ada artikel di surat kabar yang besar oplaknya, dibiarkan menulis catatan seperti itu, dan orang begitu banyak beli bir. Saya pernah katakan bahwa perusahaan-perusahaan bir seperti Bir Bintang tadinya cuma 400.000 botol, sekarang sudah mencapai 1.300.000 botol tiap hari. Nuwun sewu, yang glogok ini umat Islam. Sebab advertensinya seakan-akan mari, hei umat bangsa Indonesia, ayo, yang banyak kamu minum ini. Kalau perlu lebih daripada itu, mandilah kamu dengan itu. Tapi tidak dikatakan mandilah, ya. Orang kan mengerti kalau itu pesanan botol segitu banyak, mau dipakai buat apa itu botol? Diisi air zam-zam. Kalau sudah Heineken atau bir ini, waliyadzubillah, yang mesen itu botol, dipakai ngisi apa? Jadi sudah jelas. Inilah yang dikatakan memerangi Allah. Kata Al-Hasan Al-Basri, waihaka ya ibn Adam, hal laka fi muharabatillahi taqah? Apakah anda mempunyai kekuatan untuk memerangi Allah? Wahai, barang siapa yang melakukan dosa, maka dia memerangi Allah. Demi Allah, aku pernah menemui, kata dia, wallahi laqad adraktu 70 badriyan aktsaru libasihim as-suf. Saya pernah menangi, bergaul dengan 70 orang dari sahabat Nabi SAW, keren, yang semuanya pernah hadir peperangan Badar. Dan sahabat yang hadir peperangan Badar mempunyai keistimewaan daripada Rasulullah SAW. Sebab itu pertempuran pertama kali dengan kaum kafir, dan yang menentukan kemenangan gemilangnya Islam. Kata Hasan Al-Basri, 70 orang dari Badar, saya kenal mereka. Pakaian mereka itu daripada bulu unta yang tebal, yang tidak ada harganya. Dulu bulu unta itu murah. Seperti sini kayak pakaian belajo gitu. Lebih lagi rendah dari nilai belajo. Dan dia orang bilang, kata Hasan Al-Basri, kalau kamu melihat mereka, tentu kamu katakan, wah ini
Orang-orang ini orang gila. So kamu lihat pakaiannya kok pakaian compang-camping seperti orang gila. Walau ra'aitumuhum qultum majanin. Walau ra'au khiyarakum laqalu ma li haula'i min khalaq. Seumpamanya 70 orang dari yang hadir Badar bersama Rasul yang ku kenal itu melihat orang-orang baik di kalanganmu, melihat ulamamu, melihat orang-orang yang soleh di kalanganmu, mereka itu akan mengatakan, wah, orang-orang ini kami khawatir di akhirat tidak dapat bagian orang-orang ini. La ilaha illallah. Orang baik-baik kita. Bagaimana yang tidak baik? Lalu dia sambung, walau ra'au syirarakum laqalu ma yu'minu haula'i biyaumil hisab. Kalau melihat orang yang tidak baik, mereka akan berkata, ini orang-orang tidak pernah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Melihat dosa, apalagi hari ini. Ini Hasan al-Basri pada tahun 150 Hijrah. Jadi cuma 1 abad lebih, kurang sedikit. Lebih sedikit. Bagaimana kalau Hasan al-Basri melihat kita dan membandingkan kita dengan orang-orang di Badar? Karena itu saudara-saudara, yang hadir dalam peperangan Badar itu jumlahnya 313, bernilai 300 juta, menggetarkan bumi. Dan hari ini kita punya umat 1 miliar, tapi merupakan bola pingpongnya orang-orang jahiliyah di mana-mana. Sebab nilai iman tidak seperti mereka. Pandangan kita kepada dunia tidak seperti pandangan mereka kepada dunia. Dengarlah apa kata Al-Hasan al-Basri. Walaqad ra'aitu aqwaman kanat ad-dunya ahwana 'ala ahadihim min at-turab tahta qadamai. Aku melihat manusia-manusia yang dunia itu lebih rendah dipandangnya daripada butiran-butiran pasir yang melekat di telapak kakinya. Dunia ini dipandang lebih rendah nilainya dari pasir yang melekat di kakinya, dari lemah yang lekat di kakinya. Artinya apa? Artinya dunia ini sama sekali tidak dinilai oleh mereka. Mereka dapat, mereka ingat di mana letakkan ini. Pernah satu orang mendapat 100.000 dinar, disedekahkan 1 malam habis. Dia punya persediaan makan 1 keping roti. Yang 100.000 dinar sebagai warisan disedekahkan. Kalau kita tidak kuat, kita tidak mentolong warga segitu. 10 dinar saja dari 100.000 mungkin kita tidak kuat. Bukan kita ini karena tidak percaya kepada Allah, tidak ada keberanian untuk mengeluarkan begitu. Mereka itu merem mengeluarkan ini, dan detik-detik mereka merem, menang terhadap syaitan, menang kepada segala-galanya. Jadi dunia ini dianggap oleh mereka alat pencarian ridha Allah. Bukan mereka hidup untuk mencari dunia. Begitulah kata mereka. Dan kami juga pernah melihat manusia-manusia yang berkeliaran kian kemari, dan mereka cuma mempunyai sekeping roti. Manusia-manusia yang mundar-mandir, tidak memiliki kecuali sekeping roti. Lalu ia berkata, ini tidak akan kumakan semuanya. Demi Allah, aku akan simpan sebagian daripadanya di tangan Allah. Wallahi, cuk, dia bilang, la aj'alanna ba'dahu lillah. La aj'alannya itu lam, itu waqi'ah fi jawab qasam. Nun taukid, ini artinya demi Allah, saya akan taruh sebagian dari sekeping ini di tangan Allah sebagai tabungan. Dikatakan disedekahkan kepada orang miskin. Padahal yang disedekahi itu mungkin tidak begitu butuh, dia mungkin lebih butuh daripada yang menyedekahi. Kendati pun ia lebih memerlukan sekeping roti itu daripada yang diberi sedekah. Beginilah harus kita memandang dunia. Sekarang kita mempunyai 1 karung beras, artinya 100 kilo di rumah. Kalau ada orang miskin yang sudah jelas miskin, belum mentolong, kita kasih 1 kilo beras. Kita tinggalkan 99 itu belum. Ini punya 1 kilo dibagi 2.
Apa yang menyebabkan perbedaan pikiran kita dengan mereka? Kembali pada masalah iman dan masalah Allah yang meresap kepada dada mereka, teramu dengan pikiran mereka, dengan kita yang belum apa-apa. Jangan lupa, ini semua nanti saudara-saudara akan membawakan juga masalah keadilan. Kalau orang-orang model ini berkuasa, saudara-saudara, tabarakallahu rabbul alamin, ini dunia aman. Sebenarnya orang tidak punya interest, tidak ada kepentingan. Dalam keadaan dia miskin bisa begitu, apalagi kalau dia mampu. Umar bin Abdul Aziz sampai rumah tinggalnya disedekahkan. Yaitu tadi khalifah yang diuji oleh seorang dari rakyatnya. Pernah satu waktu dia mengatakan kepada sahabat, kepada teman-temannya, menteri-menterinya dan penasihat-penasihatnya, kamu ingat ya, ingatkan saya nanti habis sholat asar, rumah tinggal saya ini saya mau wakafkan. Ya Amirul Mukminin, sudah habis engkau punya kekayaan, tinggal ini satu rumah, kenapa kamu mau lepaskan sekali? Lantas nanti untuk anak-anakmu apa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan senyum mengatakan, kalau anak-anak saya anak-anak yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara orang-orang salihin. Kalau anak-anak saya calon orang tidak baik, saya buat apa menyediakan uang buat orang yang tidak baik? Ini asosiasinya. In kana auladi salihin, Allahu yatawalla salihin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu yatawalla salihin. Kalau anak saya calon-calon manusia tidak baik, untuk apa saya beri bekal mereka duit, rumah, gedung-gedung? Ini presiden, ini khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kekayaan Umar bin Abdul Aziz tidak terkira. Semuanya sudah dia sedekahkan. Tinggal rumah tinggalnya. Habis asar dia panggil sahabat, saksikanlah, bikin surat. Ini rumah yang saya tinggali juga wakaf. Wajillah karim. Khalifah yang model begini, rakyatnya tidak akan ada yang lapar, tidak akan yang berkebutuhan. Wa amma kaum Tawud yang mulai berduduk di atas kursinya belum hangat, sudah merencanakan betapa aku akan ngeruk. Ini rakyatnya pertama kali akan miskin. Kalau orang yang berkuasa shoppingnya di luar negeri, beli barang rumah tangga itu di luar negeri, beli piring di luar negeri, beli anglo di luar negeri, beli sotil di luar negeri, tabarakallah, tidak ada rakyatnya akan senang. Dia memikirkan untuk dirinya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, coba kerlingkanlah matamu wahai muslim, di mana saja anda berada. Kalau kamu ketemu dengan beberapa orang miskin, melarat, ketahuilah bahwa di sampingnya mesti ada orang yang royal, berboya-boya, tidak cekat. Saya kira ini bisa dipakai ancar-ancar sebagai ukuran di mana-mana. Negara yang rakyatnya melarat, lihat Thailand, lihat India, di situ bercokol korupsi sampai menjadi budaya. Tidak ada perusahaan negara yang untung di daerah India, Thailand, mana-mana itu. Disedoti semua orang-orang yang duduk di situ. Jadi semua itu berlagak sebagai vampir, nyedot terus. Kalau sudah tepak gulunya, sudah kering ini umat. Ini sebabnya kalau kita baca begini, ini setidak-tidaknya kita renungkan dan kita mengatakan rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat kepada manusia-manusia seperti ini, dan lantas demi kebaikan mereka itu ya Allah yang telah Engkau terima, cobalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, angkatlah derajatnya, padangkan pikirannya, berilah petunjuk pada pemuda-pemudinya supaya tidak nyasar-nyasar kemana-mana ya Allah. Berilah mereka itu jalan untuk memasuki pintu yang Kau bukakan untuk hidayat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ma'asyiral muslimin, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab segera. Ada beberapa pertanyaan yang sifatnya politis. Saya tidak akan menjawabnya. Ada lagi pula khilafiyah, juga bukan tempatnya di sini. Sebab saya janji kepada saudara-saudara, saya tidak akan membicarakan masalah-masalah khilafiyah. Kalau saudara dengar saya bicarakan tentang sesuatu, atau saya fatwakan tentang sesuatu, maka ketahuilah itu saya anggap bukan khilafiyah. Emma haram mungkul, saya fatwakan ini haram. Seperti rokok misalnya, saya fatwakan haram. Ini bukan khilafiyah. Tidak ada satu orang akan mengatakan bahwa rokok ini halal atau lain. Sebab ada unsur mudarat, unsur tadzir dan lain-lain. Jadi saya termasuk orang yang tidak akan membicarakan masalah khilafiyah. Karena itu yang khilafiyah saya lompati. Di sini ada pertanyaan, menurut hukum Islam, kalau ada orang sesat jalan, apakah harus lebih didekati ataukah lebih dijauhi? Saudara-saudara, ini relatif melihat orang yang akan menjadi da'i dan mubaligh. Kalau orang itu kuat mendekati untuk menarik dia kembali ke jalan lurus, mendekati termasuk afdal. Kalau dia tidak kuat, kalau dia sampai terseret, lebih baik menjauhi. Ada orang mengatakan, kalau tidak kita dekati nanti tempat saya di situ direbut orang lain. Didekati, akhirnya dia hanyut. Sebab dia tidak punya motor sendiri. Dia mendekati alladzina zalamu supaya dia dapat menclok di situ dan senang, akhirnya keseret ya. Lain lagi ceritanya nanti. Kalau orang berbuat maksiat, kita bisa dekati dia dalam arti kata saya misalnya atau saudara masing-masing sudah kuat pikiran, saya mesti bisa menarik ini orang daripada menjadi pencandu sampai menjadi orang baik kembali. Kalau kuat, bismillahirrahmanirrahim, harus boleh didekati. Tapi kalau tidak, maka saya kira tidak perlu didekati, sebab itu risiko. Kita bisa terseret. Kalau kita sudah terseret, tidak ada yang ngobati kita nanti. Apalagi dunia ini banyak pengaruhnya, banyak penggodanya. Kalau melihat satu orang misalnya tidak pernah sholat, kita nasihati, dia tidak mau. Lalu kita diajak jalan-jalan sama dia, kita ikut, akhirnya bisa juga kita ninggalkan sholat. Daripada itu lebih baik menjauhi semua yang ke situ. Ya. Betulkah zakat fitrah itu dibagikan untuk 8 asnaf seperti zakatul mal? Saya kira tujuan dari zakat apa saja atau sedekah apapun, itu tujuan pertamanya meningkatkan derajat kaum yang miskin di bagian keuangannya atau hasilnya. Dan itu banyak macamnya, yaitu 8. Karena 8 itu tetap ada, atau kebanyakan dari kaum miskin itu adalah 8 macam, maka saya kira kepada 8 itulah kita harus salurkan apa yang keluar daripada kaum muslimin berupa zakat apa saja. Malah sebagian ulama mengatakan kalau zakat itu dikeluarkan oleh orang-orang bangil, tidak boleh dikeluarkan kepada lain dari bangil. Sebab orang-orang miskin di bangil ini harus dinaikkan tarafnya supaya tidak tetap miskin. Orang-orang yang ada di Pasuruan harus bekerja mengumpulkan zakat-zakat untuk kaum miskin di Pasuruan. Begitu tiap kota dengan hasil zakatnya. Tidak dibagi-bagi kepada tempat-tempat lain. Sebab nanti kaum miskin dan fuqara atau al-mu'allafati qulubuhum ila akhirih di negeri kita atau di kota kita tidak terupengi, dan kesianlah mereka itu.
Tapi ada yang mengatakan boleh saja. Dalam hal ini boleh kita memilih yang mana kita sukai. Tapi saya kira lebih afdal zakatnya orang dipanggil untuk orang-orang miskin dipanggil. Itu saya kira. Saudara-saudara, selain itu insyaallah pada masa-masa yang akan datang kita jawab juga. Waktunya sudah sampai dan marilah kita bersama-sama membaca doa. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana atrafna la ashrafna fatub alaina tawba taghfir li kulli hawba rasulana qarati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع قبلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى رسولي الله بكل سوري صلى وسلم ربي عليك عهد الحب وآله وصحبه عدة طج الشرب والحمد لله للمسجد الثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.